Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manna Rema hari ini. Kita terus-menerus belajar, bergairah, semangat menggali kebenaran firman Tuhan ya. Untuk paling tidak hidup kita diisi oleh firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Manna Rema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Meskipun merupakan renungan firman Tuhan singkat, tetapi akan bisa memperkaya kerohanian kami. Hikmat Roh Kudus boleh menyertai kami untuk kami mengerti tentang apa yang kami bahas sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, topik yang kita angkat kali ini juga masih merupakan kelanjutan dari topik yang lalu, yaitu menara doa bagian yang kelima. Untuk menara doa bagian yang kelima ini, saya secara khusus akan membahas mengenai jenis doa di menara doa. Jadi yang akan kita bahas dalam menara doa bagian yang kelima ini adalah jenis doa di menara doa. Jadi apa jenis doa di menara doa? Yang pertama, doa syafaat. Saudara bisa baca Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Jenis doa yang kedua, doa ratapan. Itu bisa dibaca dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat. Jenis doa yang ketiga adalah doa profetik. Kita baca dalam Yehezkiel 37 ayat 7a dan juga dapat dibaca dalam Yoel 2 ayat yang ke-28. Jenis doa yang keempat, doa nyanyian dan bermazmur, dapat dibaca dalam Mazmur 47 ayat yang ke-8. Jenis doa yang kelima adalah doa peperangan. Nah, mengenai doa peperangan itu kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu hal yang pertama, peperangan rohani pada tingkat dasar biasanya menyerang secara perorangan atau individual. Hal yang kedua, peperangan rohani pada tingkat okultisme meliputi praktek perdukunan, paranormal, orang pinter, satanisme, gereja setan, New Age Movement, Freemasonry, ilmu kanuragan, voodoo, leak, Ratu Laut Kidul, Nyi Blorong, baik yang berskala nasional maupun internasional. Hal yang ketiga, peperangan rohani pada tingkat teritorial dapat dilihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Hal yang keempat, peperangan rohani pada tingkat strategis, di mana iblis tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk memanifestasikan pekerjaannya. Hal yang kelima, peperangan mengikat orang kuat terlebih dahulu, dapat dibaca dalam Markus pasal 3 ayat yang ke-27 dan Matius pasal 12 ayat 29. Hal yang keenam, peperangan meruntuhkan benteng-benteng, dapat dibaca dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai 5. Hal yang ketujuh, peperangan menggunakan selengkap senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 18. Hal yang kedelapan, peperangan dengan tunduk kepada Allah atau kepada Kristus sebagai panglima perang kita. Dapat dibaca dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Hal yang ke-9, peperangan dengan menggunakan otoritas Allah.
Matius 18 ayat 18 dan Matius 16 ayat 19. Hal yang ke-10, peperangan dengan pengawalan malaikat sorgawi. Mazmur 34 ayat yang ke-8, Mazmur 91 ayat yang ke-11, dan Keluaran 23 ayat yang ke-20. Itu jenis doa yang kelima, doa peperangan. Kita akan melihat jenis doa yang keenam, yaitu jenis doa yang terakhir adalah berdiam diri di hadapan Tuhan sambil menantikan Tuhan. Bisa dibaca dalam Mazmur 37 ayat 7a, Yesaya 40 ayat 31, dan Yesaya 30 ayat yang ke-15. Itulah apa yang sudah kita bahas di dalam menara doa bagian yang kelima. Kita sudah membahas tentang jenis doa di menara doa. Itu sudah saya uraikan secara tuntas. Dan mudah-mudahan apa yang diuraikan bisa menambah wawasan kita mengenai menara doa. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas mengenai menara doa bagian yang kelima ini, kami belajar banyak tentang menara doa Tuhan, karena kami sadar doa adalah kekuatan rohani bagi kami semuanya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.